Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu ya, hari ini adalah surat bukti dari tergugat dan turut tergugat ya. Sudah siap dari tergugat satu, sudah siap? Siap yang silakan. Tergugat satu. Polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Nah, ini ijazah asli, ini penggugat. Yang kemarin mana ini Tribun bilang tidak valid. Kalau hari ini kami menyatakan ijazah Pak Jokowi nggak ada, kalian tulis dong. Dan kemarin kami dibilang tidak valid. Ya ijazah harus ditunjukkan dengan orangnya. Kalau tiba-tiba hilang siapa? Ini bukan asli tapi asli. Asli ya, boleh disentuh, boleh disentuh. Embosnya yang dimaksud embos itu ini loh. Ini mana, tunjukkan di belakang. Ada tembusnya ini loh. Ini ada embos. Ini loh. Oh, ada embos. Embos ini UGM ya. Ada embosnya. Embosnya Ini nih bro, embosnya di belakang bro. Nggak kelihatan ke depan, Pak. Ini embosnya di belakang. Nih, dari depan nggak kelihatan bro. Oh, kelihatan kok, kelihatan. Oke. Ini gini, diraba, diterawang, dilihat. Oh. Iya, kalau di Terawang ada embosnya ya. Pertanyaannya kepada Pak Jokowi, wani pora. Nah, itu. Oke ya, mudah-mudahan ini kemenangan buat kita ya. Ngomong-ngomong, saya mau komplain nih. Apa tuh? Nama saya digunakan tanpa izin. Wah. Mau lihat embos yang ini Pak Taufik. Ini loh. Ada nama saya juga. Ini loh, Bu. Embosnya ini. Ya, ini embosnya. Ini biar UGM yang menjelaskan. Saya kan UNS. Oh ya. Tidak, ini biar saya layani dulu. Teman-teman, hari ini harusnya kita semua akan menyaksikan ijazah asli UGM Terangkan. dari Pak Jokowi. Nah, salah satu yang membuktikan adalah ada embos. Sebentar. Sini dulu, Ray. Sini dulu ya. Nanti diberikan. Ya. Oh ya, jawabannya dulu ya. Oke. Tiga sini Pak. Satu ya. Ya. Sini satu ya. Di sini ya. Silakan. Iya. Sorry, ya no. Lebar-lebar ke Pak Kali. Kena nyanduk. Satu Bapak ya. Surat. Siap. Tuh masih di apa di sana ya? Salah kita buat. Oh, sekian ya. Kopi ya. Kopi cuma satu aja kan. Nah, satu. Fotokopi. Sesuai dengan fotokopinya. Sekian dengan fotokopi. Mungkin nggak ada aslinya. Tunjukkan nggak ada aslinya. Iya. T11 aja ya. Cuma satu Pak ya. Fotokopi. Anda terima ya.
Tidak saja penyerahan ditanya, penyerahan aja ya. Ya. Cukup ya. Silakan dari apa? Bapak yang dulu. Nah, dari penggugat mau melihat. Ini aja. Nah, ini. Itu aja Pak. Iya, tanda terima. Ini ada ini aja kita kan lihat. Ya. Ya, kopi dari kopi nih Pak. Kopi. Ya, karena namanya scan kopi dari kopi. Ya. Ya. Kopi dari kopi ya. Ya, itu kan ya. Sudah kan? Dah. Ya. Apa salaman ya. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di negara kita. Nah, kalau kita melihat persidangan ijazah Joko Widodo hari ini dilaksanakan dengan baik dan tentunya ini dipersiapkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin karena mereka mau ada keputusan dalam sidang-sidang seperti ini. Tentunya harapan besar rakyat Indonesia kiranya keputusan-keputusan bagi itu majelis hakim dan juga yang berhak dan berwenang dalam memutuskan suatu kebenaran dalam proses persidangan ini adalah tanpa intervensi dari pihak manapun, sehingga masalah ini akan terselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi yang dipeributkan, tidak ada lagi yang namanya saling adu argumen, saling berkomentar antar satu dengan yang lain. Karena pada dasarnya kita sama-sama anak bangsa, artinya kita harusnya bertujuan untuk memajukan negara ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi kita akan mempersiapkan hal-hal seperti itu? Teman-teman, kalau kita melihat adalah Bapak Hakim tidak usah repot-repot, putuskan saja bahwa benar ijazah Jokowi itu palsu. Rakyat Indonesia yakin ijazah tersebut adalah palsu dan para termulnya juga harus dihukum karena sudah membuat kegaduhan selama ini. Ada banyak hal-hal yang memang dipertanyakan oleh rakyat Indonesia. Kegaduhan demi kegaduhan, kericuhan, bahkan menjadi salah satu isu internasional yang memang viral di kalangan pengamat-pengamat politik. Sampai kapan persidangan bisa selesai? Ijazah tersebut belum juga dibawa ke persidangan, memang sengaja mengulur waktu. Kita rakyat Indonesia meyakinkan ijazah tersebut palsu, jadi harus tegas. Putuskan sekarang juga biar cepat selesai. Ayo kita rakyat bergabung dengan mahasiswa yang bisa menyelesaikan karena hakim belum mau memutuskan hal itu. Kalau kita lihat ya, Jokowi memperlihatkan ijazahnya dalam persidangan. Ya, udah hakim yang meninggalkan persidangan tanpa alasan apapun pernah terjadi. Artinya kekonyolan terjadi dalam setiap persidangan yang ada. Hakim ya, ketua hakim tidak dapat mengambil sikap tegas. Seandainya Jokowi tidak hadir berkali-kali, maka berikan sebuah keputusan yang memang itu yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, bukan malah menunda-nunda. Orang yang akan menunda maka itu seakan-akan pro terhadap Jokowi ataupun lagi membela oknum tertentu. Kenakan Jokowi langgar hukum, menghalangi penegak hukum dan lakukan pemanggilan paksa. Jangan penjarakan bagi orang atau anak bangsa tanpa objek perkara yang jelas. Sebaiknya penjara itu disiapkan juga buat mempermainkan hukum tanpa pandang bulu. Sampai kiamat tak mungkin ijazah asli Jokowi mau diperlihatkan di depan publik. Apalagi yang mau diuji bersama dari kedua belah pihak, terbuka, publik bisa melihat dan memegang, paling juga ditunjukkan dari jauh. Padahal substansi palsu tapi seakan asli. Aspal ini adalah asli tapi palsu. Itulah komentar-komentar rakyat Indonesia yang memang tidak dapat dibantah hal itu. Karena mereka berbicara sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ada orang kecil dituduh palsu dokumen, nggak datang, sidang langsung dikejar, ambil paksa. Heran orang besar,
kok nggak dikejar-kejar ya? Seakan-akan rakyat kecil, ketika oknum tertentu adalah rakyat kecil yang memang menjadi tergugat dalam hal ini, maka saya yakin dan dipastikan itu akan dikejar habis-habisan, diburu, disesar habis. Tetapi kenapa? Ada apa sebenarnya ketika yang melakukan sebuah kesalahan itu adalah oknum-oknum pejabat, mantan pejabat negara ini? Layaknya, seyogianya, mereka adalah menjadi panutan, contoh yang memberikan sebuah teladan bagi anak-anak bangsa. Namun beda dengan Joko Widodo. Malah Jokowi seakan-akan bebas dalam hal ini. Ijazah 1 Universitas Gajah Mada. Orang lain kok bisa-bisanya lolos digunakan Jokowi di KPU. Berapa miliar KPU dapatkan uang dari pengusaha oligarki kapital dalam pencalonan Jokowi jadi presiden. Jokowi adalah presiden boneka pengusaha oligarki kapital rakus. Siap-siap bawa tolak angin buat penegak hukum. Kasih yang mulia, semoga nilai-nilai Pancasila bisa dilaksanakan oleh yang mulia. Jika dia kuat nggak masuk angin, maka rakyat siap berikan tolak angin. Luar biasa sekali teman-teman ya. Semoga saja ijazah Jokowi itu memang benar-benar palsu. Jika ada, kok tidak berani menunjukkannya kepada majelis hakim dan kepada rakyat Indonesia? Itu yang dipertanyakan sebenarnya. Jangan berharap keadilan hukum di negeri Konoha, hukum rimba yang berlaku. Hanya berharap keadilan Tuhan. Kita berdoa saja, semoga majelis hakim bisa menegakkan hukum dengan jujur. Namun apabila ada kebohongan yang disembunyikan, kita doakan semoga azab Allah akan segera menimpa majelis hakim tersebut. Nah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini. Apa yang teman-teman tahu? Harusnya ijazah sampai bertahun-tahun tak selesai sampai ada banyak rakyat yang bersalah jadi korban dan dihukum tanpa jelas. Hukumnya, apakah Indonesia hanya memiliki seorang raja yang telah berkuasa dan telah turun tahta? Indonesia negara hukum, tapi sangat menyenangkan bahwa hukum di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sehingga banyak masyarakat yang gak percaya lagi dengan hukum di Indonesia. Entah kenapa alasannya. Yang jelas saja, mulai rezimnya Jokowi, hukum kalah dengan politik. Sejak rezim Jokowi, polisi, KPK, jaksa, hakim, dan penegak hukum atau pengadilan hukum sekarang, ini semuanya bukan milik masyarakat lagi. Lagi kayaknya, akan tetapi semuanya itu milik keluarga geng Solo. Sampaikan harapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, salam NKRI harga mati.